Kalau lo masih pakai strategi trading gold yang udah dicoba berkali-kali, tapi hasilnya masih nggak konsisten, coba stay tune di video kali ini. Karena di strategi trading yang gue bahas kali ini, kita cuma butuh 15 menit buat nentuin arah market dan cari peluang entry. Penasaran gimana cara pakainya? Yuk langsung aja kita bahas step by step. Konsepnya sebenarnya sederhana banget. Kita nggak akan trading di awal-awal sesi New York. Kita cuma mengamati. Kita akan cari high tertinggi dan low terendah di kurun waktu tertentu. Dan level inilah yang nantinya bakal jadi opening range. Kalau di AS lagi menggunakan Daylight Saving Time alias lagi nggak musim dingin nih, waktu yang kita pantau itu adalah pukul 20.30 sampai 20.45 waktu Indonesia Barat. Itu berarti 15 menit pertama yang kita gunakan untuk membentuk range. Jadi 20.30 mulai, 20.45 range selesai. Setelah 20.45 baru kita cari peluang. Tapi kalau di AS lagi periode standard time atau musim dingin alias winter, waktunya bergeser 1 jam menjadi 21.30 sampai 21.45 waktu Indonesia Barat. Time frame yang dipakai adalah time frame M5. Kenapa M5? Karena 15 menit bisa dibagi jadi 3 candle, 20.30 sampai 20.35, 20.35 sampai 20.40, 20.40 sampai 20.45. Kita tinggal lihat 3 candle itu. Kita cari high tertinggi dari 3 candle itu dan low terendah dari 3 candle itu. Simple. Nah, sebelum lanjut, gue ada kabar baik nih buat lo yang mau belajar strategi trading forex dan gold lainnya. Lo bisa langsung download e-booknya gratis. Tinggal klik aja link yang ada di deskripsi video ini ya. Nah, ini bagian penting. Begitu jam 20.45, jangan langsung buy atau sell. Kita kan udah punya 2 garis, high opening range dan low opening range. Sekarang tinggal nunggu. Kalau harga close di atas high atau tembus di atas high, kita cari buy. Kalau harga tembus ke bawah low, kita cari sell. Jadi kita nggak trading berdasarkan tebakan. Kita nunggu market memilih arah. Bisa pasang pending order buy stop juga di atas high opening range dan sell stop di bawah low opening range. Simple. Untuk stop loss bisa memanfaatkan lebar opening range yang terbentuk dengan risk reward ratio untuk target profit minimal 1:1 atau 1:2. Jadi misalnya kita entry buy, SL-nya bisa di bawah low opening range. Atau kita entry sell, SL-nya bisa di atas high opening range. Oh iya, hati-hati juga kalau setup ini muncul menjelang rilis data high impact. Di satu sisi, kalau rilis data ngedukung posisi kita, aman sih. Kalau enggak, ya kemungkinan besar bakal kena SL. Tapi ada catatan nih, kita nggak mau opening range yang terbentuk terlalu lebar. Untuk rule sederhana strategi ini, kalau jarak high ke low opening range-nya lebih dari $20, hati-hati. Misalnya high 4.405, low 4.383, range-nya $22. Hati-hati atau skip aja dulu. Kenapa? Karena semakin lebar range awal, semakin lebar juga ruang yang kita butuhin untuk stop loss. Padahal ini konsepnya semi scalping, bukan ngejar pergerakan segede gajah. Jadi kalau dari awal aja range-nya udah terlalu besar, skip aja, nggak usah dipaksain. Satu hal yang penting lainnya, jangan kejar harga. Ini jebakan yang sering banget terjadi. Misalnya, high opening range 4.392. Kemudian breakout. Tapi kita baru buka chart ketika harga sudah 4.396. Jangan langsung, wah ketinggalan buy sekarang. No, karena kita sudah kehilangan posisi entry yang ideal. Lebih baik skip dulu daripada ngejar harga. Ingat, nggak punya posisi itu bukan berarti rugi. Oke, kita cek contoh kasus yang pertama. Kita udah dapat opening range, high dan low-nya udah ditandain. Kita bisa buy stop ditempatin di atas area high opening range, sell stop bisa ditempatin di bawah area low opening range. Ternyata harga naik, posisi buy aktif. SL ditempatkan di area low opening range. TP bisa ditempatkan dengan risk reward ratio 1:1 atau 1:2. Oke, kita lanjut ke contoh kasus yang kedua. Kita udah dapat opening range, high dan low-nya udah ditandain, buy stop bisa ditempatin di atas area high opening range dan sell stop
bisa ditempatin di bawah area low opening range. Ternyata harga turun, posisi sell aktif. SL ditempatkan di atas area high opening range. TP bisa dengan risk reward ratio 1:1 atau 1:2. Oke, kita lanjut ke contoh kasus yang ketiga. Kita udah dapat opening range. High dan low-nya udah ditandain. Buy stop bisa ditempatin di atas area high opening range. Sell stop bisa ditempatin di bawah area low opening range. Ternyata harga turun, posisi sell aktif, SL-nya bisa ditempatin di atas area high opening range-nya, dan TP-nya bisa ditempatin dengan risk reward ratio 1:1 minimal atau 1:2. Oke, kita cek contoh kasus keempat. Kita udah dapat opening range, high dan low-nya udah ditandain. Buy stop bisa ditempatin di atas area high opening range, sell stop bisa ditempatin di bawah area low opening range. Ternyata harga naik. Posisi buy-nya aktif. SL-nya bisa ditempatin di area low opening range dengan TP dengan risk reward ratio 1:1 minimal atau 1:2. Tapi pastinya setiap strategi pasti punya kelebihan dan juga kekurangan ya. Kelebihan dari strategi ini yang pertama simple dan gampang dipahami. Nggak perlu ribet-ribet pakai banyak indikator. Lu cukup tandain high dan low dari 15 menit pertama, terus tunggu harga breakout. Yang kedua, entry jadi lebih terarah. Lo nggak perlu buru-buru nebak gold mau naik atau mau turun. Tinggal tunggu candle tembus keluar range, baru cari entry. Yang ketiga, risk lebih gampang diatur. Begitu high dan low udah ketemu, lu jadi gampang nentuin SL, TP, sampai ukuran lot sesuai dengan risiko. Yang keempat, cocok buat scalping karena fokusnya cuma di pergerakan setelah 15 menit pertama. Strategi ini cocok buat lu yang nggak mau kelamaan mantengin chart. Tapi pastinya ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, dia tetap banget bisa kena fake breakout. Walaupun udah nunggu candle close, bukan berarti breakout-nya pasti berhasil. Harga tetap bisa balik lagi ke dalam range-nya. Yang kedua, nggak setiap hari ada peluang. Kalau range-nya terlalu besar atau terlalu lebar atau nggak ada breakout yang jelas, ya harus siap skip, jangan dipaksain. Yang ketiga, bisa ketinggalan harga. Kadang harga bisa langsung ngebut setelah breakout. Kalau udah terlalu jauh dari level entry, jangan FOMO buat ngejar. Yang keempat, kurang enak saat marketnya sideways. Kalau harganya cuma bolak-balik di sekitar range, sinyal breakout bisa lebih gampang gagal. Dan harus disiplin. Rule-nya memang simple, tapi yang susah itu konsistennya. Apalagi setelah kena SL. Jangan langsung pengen balas dendam dengan entry lagi. Yang paling penting, nggak perlu maksa entry kalau kondisinya nggak sesuai. Ingat ya, karena dalam trading, skip setup juga bagian dari strategi. Nah, buat quickers, anggap teknik ini buat alat bantu cari peluang yang lebih terstruktur, bukan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan profit yang instan. Jangan lupa juga pantengin terus channel ini, karena bakal banyak strategi trading emas yang simple dan bisa langsung kalian praktekin. Subscribe dan aktifin notifikasi biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next episode. Salam profit.